Waduh. Dua retri Israel. Ini rencana apa lagi yang akan dipertontonkan oleh Onyx Esports ketika kita melihat udah ada 2 retribution? Ini rencana. This is the plan. Astaga, dan lihat satu orange buff dan sepertinya tidak akan dikontes oleh teman-teman RRQ Hoshi. Oke, ternyata di depan sana Vayne bakal coba ditumbangi, first blood telah didapatkan, tapi Sans masih mau lebih mencoba untuk menginvasi dan bahkan Bang Sin mencoba untuk membantu pergerakan di sini, masih diamankan oleh seorang Albert dengan retributionnya, dan ini bakal agak sedikit lama untuk mencari pundi-pundi gold karena ingat hutan di lane up down kali ini bakal coba diantisipasi dan bakal diinvasi. Sans is coming. Dia menahan retribusi yang dimiliki menuju ke arah orange buff yang dimiliki para pemain dari tim RRQ Hoshi, dan bahkan Sans di depan sana harus mundur. Damage dan cover yang luar biasa untuk terhadap seorang Albert berhasil mereka amankan. Lihat Drian farming 2 lane. Dan ini mungkin adalah menjadi mid laner Drian dengan Nathan yang pengen dikasih makan sebanyak mungkin. Lihat keyboardnya, dia nggak ngambil sepeser pun minion yang ada di tengah karena bukan untuk roamer tapi untuk mid laner. Drian dengan Nathannya. Ini yang kaget bukan cuma RRQ tapi seluruh rakyat Indonesia bersama dengan para caster. 2 retri tanpa kesalahan. Ini memang plan yang dilakukan oleh tim Onyx Esports. Di depan sana Kiboy mencoba untuk membantu, tapi kalau bisa aku bilang 2 retri seperti ini mungkin ada satu hal yang mereka harus perhatikan. Gimana caranya mereka mempertahankan waktu mereka untuk bisa farming, karena di sisi lain RRQ Hoshi dengan fokus terhadap Albert untuk seluruh jungle-nya itu bakal lebih maksimal. Yes, dan jangan lupakan juga ini 2 retribution, artinya mereka berbagi farming. Di 3 menit awal, 5 menit awal terutama, mereka harus benar-benar bermain invasi ke arah jungle dari RRQ Hoshi. Kalau tidak begitu, 2 retribusinya seolah sia-sia. Ini sangat menarik, apalagi untuk mid gold lane-nya ya, yang diisi oleh Drian seorang diri tadi. Jadi Farinya memang ditugaskan untuk mengambil sisi kiri. Di sisi kanannya, itu cewek terus-menerus melakukan crossing, masuk ke jungle-nya dan ngambil creeps milik RRQ Hoshi. Dan itu dilakukan secara vertikal. Ya. Jadi mereka akan langsung mengambil ke arah Skelty Zard dan juga gold dari crabnya. Sementara itu kali ini Albert udah mulai ready setup karena turtle yang pertama. Apakah bakal langsung dirusuin? Ingat 2 retribution tapi statusnya masih level 3. Belum punya catcher ke depan. R7 udah level 5, bahkan dia punya Dominant Force. Tapi kali ini Alecto final ball sampai di pop out oleh Albert untuk mendapatkan turtle yang pertama. Oke, tapi kali ini dengan informasi yang banyak ini bikin kepalaku makin pancul. Ingin sedikit pusing karena 2 retribution kali ini benar-benar berbahaya. Dan buat kalian semua yang di rumah, jangan dicoba. Karena ini adalah syarat ketentuan berlaku hanya dilakukan oleh profesional. Betul sekali, aku setuju banget karena lihat udah mulai memasuki menit yang ketiga, 2 menit lagi sebelum efek retribution untuk dari arah minion dipotong sampai dengan 50% yang didapatkan dari EXP dan goldnya. No. Ini yang agak sedikit kerugian adalah dengan adanya para pemain memiliki R7 untuk kali ini membuat San harus benar-benar struggle Israel dan membuat dia agak sedikit kesulitan. RRQ Hoshi melihat celah kecil, mereka cukup lama dari segi gold dan bakal San harus mundur ke arah belakang. Albert bebas dapatin 1 buah gold buff lagi. PYN di depan, Kiboy, Clank jadi pilihan, Wisbari masih ditahan dan akhirnya tidak bisa tergapai. Sans bakal coba untuk mundur ke arah belakang, tapi lihat R7 Israel, Castro telah keluar. Sans gak ada 1 buah energi dan sepertinya Daniel from Bogor still survive di jungle dan flame shot almost is never enough. Hampir saja connect ke arah seorang Sans tapi masih terlalu jauh, dan bahkan kali ini 1 poin kill diamankan oleh Onyx Esports. Masih belum ada tumbal lagi di game yang keempat untuk ditumpahkan darahnya. Tapi lihat juga untuk turtle yang kedua, 30 detik lagi, artinya 2 retribution dari Onyx Esports juga harus diperhatikan lagi sekarang. Oke, Sans diganggu pergerakannya. Kiboy is coming. PN yang menjadi pilihan. Guiding Wind telah dikeluarkan. Kiboy yang terpanah kali ini, tapi ternyata super position dari Drian mampu mengusir mundur. Tandanya pergerakan sedikit demi sedikit dari tim RRQ Hoshi, mereka bakal coba diusir, tapi Albert is coming. Retri yang dimiliki Albert akan mengadu retribution. Dilempar ke arah belakang. R7 mencoba bertahan dan R7 still survive. Meanwhile, Albert bukan hanya di cover oleh para pemain dari RRQ tapi juga di cover dengan Vader Astray. Ini gencatan dari artileri Clay benar-benar mengcover hampir keseluruhannya. Mid lane di cover, dari bagian dalam jungle di cover banget, bahkan bootsnya kali ini benar-benar masih farming aja. Belum ada gencatan perang di bagian EXP lane, dan kali ini udah mulai perlahan-lahan muncul di
game kali ini. Menit kelima langsung coba untuk mengamankan dari Turtle dulu. Dua retri, inget Suns cewek. Apakah bakal kalah juga kali ini karena tapi di sisi lain berasa pop up gitu saja. Circling Eagle, Finn langsung di ejector, namun ada Albert. Apakah bakal langsung mengeluarkan Naruto Final Blow untuk mengcover dengan cepatnya, tapi belum untuk saat ini. Oh, jangan lupakan ini adalah match point. Strategi terakhir sangatlah dipentingkan. Bahkan Albert dipukul mundur oleh seorang cewek. Damage yang diberikan terlalu sakit. Dan di sisi lain, Seven is coming. Flash digunakan. Setelah menjadi pilihan. Bukan hanya itu aja, Albert juga menjemput seorang R7. Para pemain dari tim Onyx Esports agak sedikit kewalahan karena Nathan tercounter oleh seorang Brody. Salah satu counter natural dari Nathan adalah Brody. Dan ini bakal jadi buruk banget kalau seandainya terus-terusan seperti ini. RRQ Hoshi seolah menguasai lini pertandingan di line of down di game yang keempat. 2-1 dan ingat, hampir keseluruhan mapnya bersih. Albert dapat hampir semua jungle monsternya dibandingkan cewek dan juga Suns. Oke, lihat Rian dipukul sedikit demi sedikit. Albert, Rian masih bertahan. Entropy ke arah belakang tapi sepertinya boost. 911 boost is coming kali ini. Mencoba untuk mempertahankan rakyat dari Onyx Esports. Kerajaan kali ini membuat seri S-Track bener-bener tak terbendung. Bot is coming. 911 dan bahkan sekali telah dikeluarkan. Bot membuat para pemain dari tim Arakiosi sedikit mundur. Poranda vaksin 204 memori. Langsung gila ditelan bumi. Dihilangkan ingatan akan masa lalu yang pahit. Dan bahkan Albert, Alexander Blau dikeluarkan. Fokus terhadap Purple Buff. Cewek is coming. Retribution diamankan. Cewek mampu bertahan dengan Purple Buff, tapi lihat dihilangkan memorinya. Depan memory. Dan lagi-lagi Brody menjadi jawabannya. Last pick yang tadi udah sempat kita duga-duga. Dan jangan lupakan juga vote player favoritmu di Snack Video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Wow, what happened Iron now? Iya, dimana memang dua retri. Apakah memang efisien kali ini? Karena secara level juga masih cukup tertinggal dari Onyx Esports ya. Dan dari Fanny-nya baru dengan ada 1-2 War X dan juga Balmon dengan War X kembali. Jadi belum ada item tambahan suplemennya, sedangkan RRQ mereka udah dapetin item mereka. Oke, cewek harus down. Hilang dari bottom lane. Keyboy gak bisa membantu. Lihat, Liam terlalu bersemangat. Hati-hati Liam. Kali ini benar-benar sangat-sangat ramai. Karena kita bisa bilang bukan hanya ramai di kamar dari RRQ tapi juga di pit Turtle. Iya, sekali ini Keyboy sendirian. Apakah bakal mencoba untuk mencuri ke arah Turtle? Flick out defensif untuk menghindari teamfight yang ada. Dan Albert tidak terganggu sama sekali. Soalnya Liam tadi habis dapat meme. Lihat gak yang Liam goyang-goyang? Ada lagu anak kecilnya. Lucu banget. Sempat lihat tadi. Iya. Ntar masuk meme lagi. Speed push Suns dengan Fanny. Satu-satunya yang tersisa mungkin dari Onyx Esports ketika strateginya untuk 5 menit awal agak sedikit fall off. Tapi dia hashtag Battle Challenge dari Samsung Galaxy A Series dimenangkan oleh Goni. Adem ya yang di dalam layar ya. Kok di lu anget dilihatnya ya. Panas ya? Iya panas, tapi bukan hanya panas itu, ada cewek gak bisa bertahan. Oh Bangsin, gila, satu kali petir, bekas malam petir dari seorang Brody. Lagi diinvasi, gak dilewatkan begitu saja, tapi Bangsin terpick up oleh seorang Nathan. Meanwhile, pembuat dari seorang Sun harus direlakan kembali. Pada esek telah keluar, Sun mau coba dapetin Albert, tapi ternyata energi gak cukup. R7 tersangkat, makan PYN, still survive. PYN berhasil menyelamatkan hari dari R7. Dan bahkan Circling Eagle-nya benar-benar mengincar ke arah Suns. Terbangnya jauh banget ke arah bagian inner turret di bagian mid lane. Dan kali ini udah gak ada turtle lagi. Turtle-nya udah hilang dan kali ini akan menuju ke arah Lord yang pertama. Dengan classic match yang benar-benar berkelas banget. 2-4, hanya ada total 6 point kill di game yang keempat kali ini. Bahkan sampai menit yang ke-9 dan itemnya open wow. Ya, Arena Shot baru saja diselesaikan oleh Boots sendiri. Dan kalau kita intip tipis, Dreadnought Armor kali ini bagi Fanny-nya. Dan juga Dominance Ice untuk Balmon sebentar lagi. Tapi damager untuk RRQ Hoshi. Ada Hunter Strike dan juga Melvic Roar bagi Brody-nya. Itu udah dalam dan bahkan bisa menambahkan movement speed bagi Brody sendiri. Dan Wind of Nature juga bahkan bagi Sin. Bukan hanya itu saja. Bahkan bisa kita bilang para pemain dari tim Onyx Esports kali ini bakal coba sedikit berhenti pergerakan agresifnya. Mereka terbekuk sekali, lihat mereka tergeser ke arah sebelah kiri. Karena mungkin CCTV by Lot, Living by Mandiri bakal coba didapatkan oleh tim Ararkiosi. Possibility yang mendapatkan Lot kali ini ada di tangan Ararkiosi. Tapi itu baru kemungkinan saja, Profesor.
Yes, tapi kali ini udah ada Keyboy langsung ngincar ke arah Clay dengan setelah sama Force langsung di Demonic Force juga ejector ke arah belakang. Sin dalam ancaman. Apakah Sin masih bisa survive? Langsung tutup dapat memory tapi Sun juga harus tumbang begitu saja. Bootsnya sendirian, one fan, survive everybody. Dan bakal mencoba untuk bertahan tapi gak bisa. Sin mendapatkan double kill balasan walaupun dia terejector di sana. Oh my god, tukang somai kejemur god. Oh my god, kali ini seorang Boot mencoba untuk bertahan tapi ternyata tak mampu karena lihat 4 bogem langsung menuju ke arah badannya. Bahkan membuat Araki Hoshi mereka mendapatkan Lord dengan free. Cewek setidaknya memberikan satu buah hadiah yang bisa setidaknya membuat para pemain tim Onyx ada harapan kecil. Tapi pertanyaannya apakah ini cukup? Karena udah dapetin Lord dan Lordnya akan berlenggang leha ke pertahanan Onyx Esports. Kembali lagi ke tahun 1996, almost is never enough. Hampir itu tidak pernah cukup. Hampir Profesor. itu benar. Jadi memang harus mendapatkan, karena yang namanya hampir itu tidak pernah selalu cukup untuk di dunia ini. Jadi hampir mendapatkanmu juga nggak cukup, jadi yang wajib adalah memilikimu. Waduh, berat kali ini. Keluar lagi satu tanpa adanya Q, ada abang dari seorang Finn di sana. Ada tidak ada yang terguided wing. Tidak ada lagi target kali ini. Masih menanti dari kedua belah tim. Entropi dibuka. Coba untuk mengamankan 1 poin di bagian mid lane. Tapi belum ada target operasi dari masing-masing timnya. Oke, sepertinya mereka bakal coba untuk mendefensif di arah top lane sana. Flame shot telah digunakan. Bahkan R7 gak mau memaksa satu buah ultimate untuk seorang Keyboy. Di sisi lain, Lord sudah mulai masuk ke arah inhibitor. Mereka dengan tenang, sabar, dan relax untuk menghilangkan Lord ini dengan cepat. Bahkan di sisi lain, Fanny dari seorang Sun seperti akan mencoba untuk ditarik mundur oleh seorang kaptennya, bakal dipanggil retreat. Iya, hampir ketemu sama Albert di bagian jungle tapi belum ada tanda-tanda pertikaian yang hadir. Langsung ada Fire Aspect juga kali ini. Play coba untuk mengamankan teritorial invasi dari Serpent buff yang dimiliki oleh Onyx Esports. Langsung ada Entropy juga, interference dibuka begitu saja. Finn coba untuk menahan semua dealing damage yang ada di depan, tapi sepertinya para pembuff akan direlakan untuk Bang Sin. Bukan hanya itu aja, di depan sana cewek tertangkap. Kali ini 911 is coming, tapi cewek ternyata hanya bisa diam, gak bisa bergerak karena cewek terrazia, tergerebek oleh seorang Araki Hoshi. Dan bahkan Araki Hoshi kali ini mendapatkan hal yang mahal dari gold lanernya dengan retribution dimiliki dari cewek. 2 retribution di game kali ini sepertinya masih belum efektif, Pak Pungwawa. Betul, dan itu menghambat banget untuk Onyx Esports agar bisa unggul dari sisi XP-nya tadi. Dan meskipun mereka punya 2 retribution, mereka sulit untuk bisa mengkontes Dominance Ice. Sudah jadi tadi, dan Antiquiras untuk Fanny sendiri. Sedangkan full damage item tadi terakhir mau lihat ada Malphite Roar yang sudah dibayar juga untuk Albertnya. Dan bahkan bagi Poviusnya sendiri sini full item defense juga. Clock of Destiny sebagai satu-satunya source untuk mengangkat magic power dia. Sedangkan Dominant Slice ada Oracle juga untuk double lagi dari sesi shieldnya. Ini kayaknya bakal OTW ke arah Radiant Armor dari R7 agar dia lebih kebal lagi terhadap serangan dari Drian. Driannya sakit Super banget. position dan interference ini akan jadi satu ancaman juga bagi teman-teman Ararkios di bagian late game, apalagi dengan attack speed yang dimiliki oleh Drian dengan 6 stacknya. Oke, lihat Boot mengecek keberadaan dari seorang VIN dan betul sekali ada lethal counter kali ini agak sedikit terlambat, but it's okay, no problem. Memilih untuk reset kembali. Araki Hoshi pun yang memiliki keunggulan 6000, mereka tidak mau langsung masuk tabrak gaming. Mereka memilih untuk reset kembali karena lihat stack minion di arah top lane ini menjadi sebuah keuntungan untuk seorang Suns. Suns akan terlihat di arah top lane. Informasi diberikan, VN bakal ada informasi untuk memotong perjalanan traveling Suns di desa Land of Doubt. Ini bakal bener-bener langsung ditempelin gimana caranya biar nggak bisa recall sama sekali. Dan bahkan ada kejadian peran di depan sana. Sin langsung mengeluarkan stunnya juga terdapat memori bakal connect ke arah Suns dan Suns tertumbang. Bisa saja mega kill diamankan oleh seorang Sin di arah top lane. Komitisasi yang dilakukan oleh 3 player dari tim Araki Hoshi, bahkan Suns OTW balik ke desa. Dia langsung tumbang tak berdaya melihat permainan dari tim Onyx Esports. Mereka benar-benar harus dengan sabar dan harus nunggu momentum dari para pemain dari tim Araki Hoshi. Mereka bisa lakukan cutting tapi mereka tidak bisa jalan sembarangan di laning. Yes, itu dia. Jangan sampai jalan sendirian dan bahkan bisa ke pick off seperti tadi juga. Dan Araki Hoshi, mereka sedang men-zone out. Mereka tinggal menunggu dulu untuk Lordnya. Dan ini dia Lord yang kedua yang sudah spawn sebentar lagi. Dan seharusnya gak bakal ada kontes yang bakal datang dari Onyx Esports ini. Karena mereka sibuk untuk membersihkan laning di sebelah kiri. Dan udah di-enhance dari Lordnya. Tidak ada yang mendekat sama sekali. Dan inilah dia menit ke-14 untuk Lord yang selanjutnya. Lord yang kedua udah di-enhance.
Bahkan udah ada armor dari R7. Udah ada Athena untuk Suns juga Opung Wawa. Dan Lord kali ini bakal lebih mengganas. Lihat semua buff bahkan diamankan oleh tim RRQoC. Tak tersisa sedikit pun untuk tim Onyx Esports Opung Wawa. Iya, dan akhirnya kita melihat bahwa ini adalah game yang cukup panjang berarti. Ya. Masih cukup lama, tapi Lord yang kedua juga bisa menjadi penentu. Apakah RRQoC akan mendapatkan satu tiket untuk masuk ke M3 dan untuk win rate, win probability-nya sudah diamankan tadi oleh RRQoC cukup tinggi. Dan mereka tinggal menunggu saja sekarang. Mereka tidak mendorong sama sekali untuk minionnya. Masih menunggu untuk top lane-nya agar didorong Di freeze lane oleh Lord. Benar. Biar 3 lane push ya langsung. Yes, tapi kali ini masih mencoba untuk 1v1 situation dari bottom lane. Albert bakal nyuekin begitu aja dari seorang Suns-nya. Lordnya udah mulai berlenggang leher di arah top lane. Bakal coba udah diamankan terlebih dahulu. Federer Strike bakal dibuka. Boots-nya langsung jumping ke arah belakang. Coba udah di cover oleh seorang Finn. Tapi masih berhasil kali ini. Stun-nya juga bakal connect. Masih ada Purify dan bakal paksa untuk mundur. Sin dengan turn memory. Masih belum mendapatkan poin kill-nya. Cewek juga bakal dikejar. Tapi Cewek juga harus tumbang. Unstoppable diamankan oleh Bang Sin. Albert bakal dikejar. Masih dikasih tapi kali ini Alex final blow defensif ke arah belakang. Langsung ditabrak juga oleh seorang Sin. Langsung di-ejector ke arah belakang. Tapi R7 benar-benar mengcover teman-temannya. Masih survive 5 dari RRQoC. Masih coba untuk bertahan di tengah sana. RRQoC sepertinya lebih bermain objektif. Turun kembali temponya karena melihat dengan hilangnya cewek aja mereka nggak bisa tembus. Apalagi dengan tidak adanya Lord di tangan RRQoC. Yes. Tidak mungkin bisa ditembus untuk sementara. Karena Suns lihat, tadi detik di mana Suns itu mau muncul ke lane of down, ditahan. Dia lihat ada yang sekarat, baru dicoba untuk lari dengan kabelnya. Sing, sang, ya kan. Suns, Spiderman gitu. Tapi ternyata masih belum berhasil. Nggak ada control di sana. Dan bahkan dipaksa ya Albertnya untuk mengeluarkan Electro Final Blow defensif. Karena sebenarnya tadi kalau misalkan mau di-commit lagi oleh RRQoC, mereka bisa. Tapi mereka nggak mau. Mereka tahu bahwa limitnya ada di sana. Mereka nggak mau melewati batas dan bahkan melakukan kesalahan sama sekali. Ya, Opung Wawa. Kali ini defensif dari Onyx Esports ini masih kuat banget. Walaupun dengan perbandingan 9.000 gold loh. Iya, tapi gol tersebut juga lah yang akan menjadi penentu karena item dari RRQoC ini udah full item banget. Sedangkan Onyx Esports mungkin masih kurang 1 atau 2 item per hero. Jadi masih butuh waktu juga dan bahkan yang paling penting ini adalah purple buff-nya yang semenjak awal mau kira dengan double retribution mereka bisa tetap secure purple buff-nya. Tapi Suns kita lihat dia nggak dapetin purple buff yang kedua. Jalan kaki. Ya, Karena nggak punya energi. Dan bahkan kalau bisa aku lihat ini Suns lebih mengarah mengamankan posisi dia just in case Yudi Angki ada di posisi Lord yang diamankan oleh tim RRQoC. Benar. Mau split push juga, dia mau cut wave minion karena emang possibility dari Onyx Esports untuk mendapatkan inhibitor turret hanya ada di bagian bottom lane saja. Ini adalah recall yang teman saya punya dulu. Iya. Buka warung. Never forget. Paul, ada recall lo di sini, Paul. Bener. Biasanya kan Vin pakai yang lapangan bola. Iya. Atau bahkan yang tas-tas. Jarang loh orang pakai Jarang buka loh. warung. Iya, buka warung ini kelas. Teman saya doang yang suka pakai itu. Cuma satu, bener. Bener. Aduh, jadi kangen. Oke, silakan Profesor. Iya, kali ini balik lagi. Turun tempo, itemization udah mulai lengkap satu persatu. Tapi untuk ceweknya yang mau. Oke, sepertinya bakal ada team fight. Sepertinya bakal coba dicolik sedikit demi sedikit. Informasi telah diberikan. Item yang kali ini didapatkan. Bahkan Keyboy masih butuh 2. Dan Suns di sini hanya memiliki War X di tangannya. iya, dan gue suka Rose Gold Meteor yang dibayar oleh Sin kali ini. Iya. Ya, dengan adanya Rose Gold Meteor pastinya ini akan menghambat mungkin dengan adanya penetration yang bisa dilakukan oleh Nathan sendiri. Dan dia punya Win of Nature juga, jadi agak sedikit safe. Brute Kalau Force? ya Brute Force juga sama. Mobilitas lagi, Win of Nature. stacknya dia, Rose Gold, Rose Outward. Gold. Item bagus Rose Gold, serius. Iya, Magical damage gue pakai mulu kan. Iya makanya Tapi tapi kali ini. menurutku masih underuse ya. Iya, karena orang tuh nggak baca unique effect-nya. Makanya nonton Lemon. Nah, saya baru tahu tuh ketika Lemon bilang, oke, Last Alice Topanable untuk defensif lagi dikeluarkan oleh seorang Albert. Melihat adanya 3 pria gagah di area bottom lane dari tim Onyx Esports yang siap untuk mengejam-ejam dari seorang Albert. Segala-galain Albert tentunya. Tapi kali ini Lord yang ketiga apakah mampu untuk defend lagi? Padahal untuk secara high ground hanya ada Drian di sana yang masih 1-0 dari KDA-nya. 2 poin kill dari Onyx Esports, 9 poin dari RRQoC dan bahkan tanpa adanya gangguan sama sekali. Seolah Onyx Esports hanya mengandalkan dan mengharapkan one strike push dari Wipeout. Oke, terima kasih buat kalian semua yang nonton bareng Nobar di luar sana. Aku ucapkan luar biasa antusias kalian terhadap MPL, support kalian tahan henti-hentinya.
Aku bersama para caster yang bertugas cuma bisa mengucapkan terima kasih. Banyak banget yang ngetek kita. Thank you. Nobar. Terima kasih sekali lagi. Dan kita bakal lihat apakah Onyx Esports masih mampu mempertahankan base mereka. Ini adalah Royal Derby yang ketiga. Setelah 2 Royal Derby di season 8 diamankan oleh tim Onyx Esports. Melihat ada Stack Regal telah dikeluarkan. T-Boy bakal coba di-poking sedikit demi sedikit tapi belum terlalu efektif. Lord udah mulai masuk ke arah base-nya. Clay belum membuka. Cindy kan cepat. Dan bahkan Albert. T-Boy tertahankan. Predation dikeluarkan. Sin gak boleh apapun terjadi. Tornovat member dikeluar. Harus hilang immortality-nya. Tapi lihat base-nya. Para pemain dari tim Arkeosi gak boleh apapun terjadi. Window Blazer di pop-up dapatkan. Para pemain Arkeosi komen menuju ke arah Grand Final. Upper bracket kali ini 1 tiket menuju M3 diamankan raja dari segala raja. Sadar tidak sadar, RRQ Hoshi adalah tim pertama yang selalu hadir di gelaran M-Series World Championship dari Mobile Legends Bang Bang. M1, M2, dan M3.